Waktu terus berjalan, tapi bagi banyak orang, waktu dalam satu hari itu tidaklah cukup bagi mereka untuk menyelesaikan beberapa hal. Dan tidak sedikit yang mengalami stres, bahkan depresi karena merasa tertekan. Mereka merasa waktu mereka kurang untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka selesaikan. Siapa sih yang terus-terusan mau dalam kondisi seperti itu? Jadi sebenarnya yang perlu kita lakuin adalah memanajemen waktu kita dengan tepat untuk mengatasi stres. Sebelum kita masuk pada pembahasan manajemen waktu yang tepat untuk mengatasi stres, kita perlu membahas dulu apa itu stres. Dari yang udah kita ketahui, stres adalah kondisi seseorang yang mengalami ketidaknyamanan baik secara fisik maupun psikologis yang membuat perubahan perilaku pada orang tersebut. Dan banyak hal yang bisa menjadi sumber stres, baik itu dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Dan dari banyak hal yang bisa menjadi sumber stres bagi banyak orang, salah satunya adalah tidak bisa mengatur atau tidak bisa memanajemen waktu mereka dengan benar. Bahkan mereka tidak bisa tidur karena merasa banyak hal yang belum mereka selesaikan. Mulai dari tugas sekolah bagi mereka yang bersekolah, tentang pekerjaan bagi mereka yang bekerja, belum lagi lingkungan kerjaan mereka yang juga mempengaruhi tingkat stres mereka. Tentang tugas kuliah bagi mereka yang kuliah yang merasa banyak tugas yang harus diselesaikan. Dan belum lagi bagi mahasiswa tingkat akhir yang mulai skripsian yang selalu mengalami revisian. Dan banyak contoh kegiatan lain yang membuat orang-orang merasa tertekan hingga mengalami stres karena merasa tidak banyak waktu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita dengan tepat supaya kita tidak mengalami stres? Jadi aku bakal ngasih tahu 4 hal bagaimana kita bisa memanajemen waktu dengan benar. Yang pertama adalah membuat agenda. Dalam agenda ini kita bisa menulis rencana kita dalam 1 hari, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan ke depan apa saja yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah mengalokasikan waktu. Nah, di sini kita membuat waktu dari setiap agenda yang sudah kita buat sebelumnya. Jam berapa kita akan melakukan kegiatan tersebut dan berapa lama kita akan melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah menolak penundaan. Kita harus belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang membuat kita menunda melakukan tugas-tugas yang sudah kita jadwalkan, seperti kemauan untuk tidur atau bermalas-malasan, nge-scroll sosial media sampai banyaknya waktu yang disita, atau kesenangan-kesenangan lain yang pastinya yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir tentunya gak kalah penting dengan yang 3 hal sebelumnya, yaitu membuat jadwal senggang. Kita bisa melakukan hal-hal yang sehat, yang bermanfaat, dan yang tidak merugikan kita maupun yang merugikan orang lain, seperti melakukan hobi, family time, ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan sahabat yang bisa kita percaya, ngobrol dengan sesama teman rekan kerja, dan banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan. Ketika kita melakukan beberapa hal tadi, aku yakin kita akan menjadi lebih efisien dari yang sebelumnya. Kita akan bisa menyelesaikan lebih banyak hal. Kita juga terhindar dari penundaan hal-hal yang akan kita lakukan, dan pastinya bakal ngurangin tingkat stres yang kita alami dalam keseharian karena apa yang akan kita lakukan itu sudah jelas. So, mari kita sama-sama belajar memanajemen waktu kita dalam keseharian untuk mengurangi tingkat stres yang kita alami. Mau hidup sehat dan disiplin kan? Let's start guys, you can do it.